Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri sebelumnya, nama saya Prasetya Prajisunjaya dengan NIM 22500418081 dan ini ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ridwan Nurdin Asabi dengan NIM 22500410028. Eh, Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang teknologi pendinginan type direct thermoelectric cooler. Sistem pendinginan TEC atau thermoelectric cooler, sistem pendinginan ruangan berbasis thermoelectric cooler (TEC) merupakan alternatif teknologi pendingin yang tidak menggunakan refrigeran seperti freon. TEC bekerja berdasarkan efek Peltier, yaitu fenomena ketika dua material semikonduktor dialiri arus listrik DC (direct current). Maka salah satu sisi akan menjadi dingin, menyerap panas, sementara sisi lainnya menjadi panas, melepas panas. Pada penelitian ini, sistem dirancang untuk membuat sebuah pendingin ruangan portable, sehingga teknologi TEC dipilih karena bentuknya kecil dan ringkas, tidak menghasilkan suatu suara atau getaran, tidak memakai zat kimia yang merusak ozon, perawatannya mudah dan cocok untuk skala kecil seperti ruang pendingin mini atau pendingin portable. Nah, selanjutnya dengan memanfaatkan sisi dingin TSC ini dan mengoptimalkan pelepasan panas pada sisi panas menggunakan heatsink dan kipas, sistem mampu menurunkan suhu ruangan dari sekitar 3,8 Celcius menjadi 24,6 sampai 24,8 Celcius dalam 30 menit, walaupun tidak sekuat AC kompresor. Sistem ini lebih ramah lingkungan dan hemat energi. Adapun komponen-komponen utama sistem pendingin. Agar sistem pendingin TEC dapat bekerja secara optimal, ada beberapa komponen penting yang digunakan, yaitu sebagai berikut. 1. Modul TEC Thermoelectric Cooler. Ada 8 buah. Modul TEC ini menjadikan komponen utama yang menghasilkan perbedaan suhu. Spesifikasinya 12 volt, 6 ampere, dan berukuran 40 x 40 mm. Pemasangan 8 buah modul secara paralel membuat luas bidang pendinginan lebih besar sehingga suhu ruang dapat turun lebih cepat. Ada yang kedua, heatsink, sisi panas dan sisi dingin. Heatsink berfungsi sebagai media penyerap dan pembuang panas. Heatsink, sisi panas, baru didinginkan secara maksimal agar kinerja TEC meningkat. Heatsink sisi dingin membantu menyebarkan udara dingin ke dalam ruangan pendingin. Semakin cepat sisi panas dibuang, semakin besar suhu dingin yang dapat dihasilkan. Adapun yang ketiga, kipas atau fan. Terdapat 3 kipas, 2 kipas khusus untuk sisi panas, menarik atau membuang panas dari heatsink. 1 kipas untuk sisi dingin, menghembuskan udara dingin ke ruangan pendingin. Posisi kipas sangat mempengaruhi optimasi perpindahan panas. Komponen-komponen utama sistem pendingin. Yang keempat itu ada thermal paste, GRESS. Pasta thermal digunakan untuk memaksimalkan kontak antara TEC dan heatsink sehingga panas bisa berpindah lebih cepat tanpa hambatan. Yang kelima ada power supply. Power supply menyediakan listrik direct current 12 volt untuk mengoperasikan semua TEC dan kipas. Total konsumsi daya sistem adalah 277 watt. Yang keenam ada styrofoam atau isolator. Isolator digunakan untuk mencegah kebocoran panas dari luar ke ruangan pendingin. Jika isolasinya buruk, suhu dingin akan cepat hilang. Yang ketujuh, rangka dan casing menggunakan akrilik, aluminium, dan besi sebagai rangka ruangan serta casing pendingin. Fungsinya untuk menopang komponen serta menjaga ruang pendingin tetap tertutup rapat. Yang kedelapan ada sistem kelistrikan termasuk junction, terminal, kabel seri paralel, dan sambungan listrik lainnya agar TEC dapat mendapat suplai arus sesuai kebutuhan. Selanjutnya, prinsip kerja sistem pendingin TEC. Secara sederhana, prinsip kerjanya dapat dijelaskan sebagai berikut. Langkah 1. Power supply menyalakan sistem.
Saat power supply dihubungkan ke listrik, arus DC 12 volt mengalir ke modul TIC. Arus listrik ini menyebabkan efek Peltier terjadi sehingga muncul perbedaan suhu pada dua sisi modul. Langkah 2, sisi panas melepaskan kalor. Sisi panas TIC biasanya bisa mencapai suhu tinggi. Oleh karena itu, dua kipas ditempatkan untuk meniupkan udara ke heatsink, mode hembus, atau menarik panas dari heatsink, mode hisap. Tujuannya sama, menurunkan suhu sisi panas secepat mungkin. Karena semakin rendah suhu sisi panas, semakin rendah pula suhu sisi dinginnya yang bisa dicapai. Langkah 3, sisi dingin menyerap panas dari ruangan. Sisi dingin TC yang bersentuhan dengan heatsink, dingin mulai menyerap panas dari ruang pendingin. Kipas dingin kemudian meniupkan udara dingin tersebut ke dalam ruangan sehingga temperatur di dalam ruangan turun. Langkah keempat, penurunan suhu ruangan. Saat sistem bekerja selama 30 menit, suhu turun dari 30,8 Celcius menjadi 24,6 Celcius, kipas meniup panas. Atau suhu turun menjadi 24,8 Celcius, kipas menarik panas. Selisihnya hanya 0,2 Celcius, artinya posisi kipas memiliki pengaruh kecil terhadap performa pendinginan, namun tetap mempengaruhi laju pembuangan panas. Kesimpulan prinsip kerja kinerja sistem TIC tergantung pada seberapa cepat panas dibuang dari sisi panas, seberapa baik isolasi ruang pendingin, seberapa efektif aliran udara dingin diarahkan ke dalam ruangan. Jika pembuangan panas maksimal, suhu ruangan bisa turun lebih cepat dan stabil. Adapun kesimpulan dan saran, kesimpulan dari pelaksanaan tugas air yang berjudul rancang bangun pendingin ruang portable dengan memanfaatkan efek perbedaan suhu pada thermoelectric cooler (TEC) diperoleh beberapa kesimpulan, antara lain, sistem pendingin ruangan portable berbasis thermoelectric cooler (TEC) berhasil dibuat dan berfungsi dengan baik. Semua komponen seperti TEC, heatsink, kipas, dan power supply dapat bekerja sesuai perencanaannya sehingga mampu menghasilkan penurunan suhu pada ruang pendingin. Teknologi TEC terbukti mampu menghasilkan pendinginan tanpa menggunakan refrigeran atau freon. Ini menjadikan sistem lebih ramah lingkungan, tidak menghasilkan emisi berbahaya, dan tidak berkontribusi pada penipisan ozon. Kinerja pendinginan dapat menurunkan suhu dari 30,8 Celcius menjadi sekitar 24,6 sampai 24,8 Celcius dalam 30 menit. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun sistem TIC tidak sekuat AC kompresor, namun cukup efektif untuk aplikasi skala kecil atau portable. Arah aliran udara kipas tidak memberikan pengaruh besar terhadap hasil akhir pendinginan. Selisih kipas mode hembus dan kipas mode hisap hanya 0,2 Celcius, artinya posisi kipas hanya sedikit memerlukan pendinginan. Efisiensi sistem sangat bergantung kemampuan heatsink melepaskan panas. Semakin cepat dibuang dari sisi panas, diisi semakin dingin suhu yang bisa dihasilkan dari sisi dingin. Selanjutnya ada saran. Satu, perlu dilakukan penelitian lanjut untuk meningkatkan efisiensi pembuangan panas pada heatsink sisi panas. Sistem TIC akan jauh lebih optimal jika panas dapat dibuang lebih cepat, misalnya dengan menggunakan heatsink berbahan tembaga, memperbesar area sirip heatsink, menambah jumlah kipas, atau meningkatkan kapasitas airflow. Yang kedua, memperbaiki isolasi termal pada ruangan pendingin. Kebocoran panas dari luar sangat mempengaruhi performa TIC. Penggunaan material isolator yang lebih tebal atau berkualitas tinggi seperti polyurethane foam dapat meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, pengembangan desain casing dan tata letak komponen perlu dibuat lebih ringkas dan ergonomis. Hal ini bertujuan agar pendingin portable lebih mudah dipindahkan, digunakan, dan dirawat. Yang keempat, ada lakukan pengujian dengan variasi arus input TIC. Penggunaan controller PWM atau modul driver TIC dapat membantu menemukan titik operasi paling membuang energi secara berlebihan. Yang kelima, untuk aplikasi lebih luas, pertimbangkan penggunaan sistem hibrida antara TIC dan kompresor mini. Kombinasi ini dapat memberikan performa pendinginan lebih besar namun tetap minimalkan penggunaan refrigeran. Selanjutnya,
akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan memaparkan presentasi dari soal yang nomor kedua. Sistem pendingin tipe absorpsi yang memanfaatkan tenaga surya sebagai sumber energi sistem pendingin. Pembahasan di sini meliputi pendahuluan, komponen utama, prinsip kerja, kesimpulan, dan saran. Pendahuluan. Seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi juga semakin berkembang. Begitu juga dengan kebutuhan manusia untuk kenyamanan beraktivitas dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Manusia membutuhkan kondisi sekeliling yang ideal. Salah satu peralatan yang membantu manusia untuk kenyamanannya adalah alat pendingin ruangan. Sebagian besar alat pendingin ruangan ini menggunakan prinsip daur kompresi uap, yang salah satu kelemahan proses ini adalah menggunakan daya listrik yang cukup besar. Sumber panas yang paling mudah didapatkan adalah energi panas dari matahari. Untuk memanfaatkan sumber panas dari matahari sebagai pengganti sumber energi panas pada generator sistem absorption, refrigeration, diperlakukan beberapa peralatan. Salah satunya adalah kolektor surya. Kemampuan kerja kolektor surya bergantungan pada beberapa faktor, antara lain ketersediaan energi, radiasi matahari, temperatur udara sekitar, karakteristik kebutuhan energi, dan karakteristik kalor sistem kolektor surya tersebut. Dengan memanfaatkan energi matahari sebagai sumber panas, sistem refrigerasi absorpsi menjadi alternatif sistem pendingin. Manfaat dalam penelitian ini adalah energi matahari dapat sepenuhnya sebagai sumber pemanas generator sistem difusi absorpsi atau waste energy lainnya dengan tujuan agar dapat melakukan penghematan konsumsi listrik sebesar mungkin dari penggunaan heater elektrik sebelumnya, serta dapat menghasilkan kolektor surya sebagai penghasil energi yang ramah dan murah untuk kegiatan lainnya. Lalu ada komponen-komponen utama dan prinsip kerja. Sistem pendingin absorpsi bekerja berdasarkan transfer panas, bukan tenaga mekanik. Untuk menghasilkan efek pendinginan, energi panas berasal dari kolektor surya yang menggantikan fungsi kompresor listrik pada sistem pendingin kompresi uap konvensional. Pasangan refrigeration absorber yang umum digunakan air lithium bromide H2O Liber untuk sistem suhu menengah AC dan chiller. Amonia air yaitu NH3 dan H2O untuk sistem suhu rendah freezer cold storage. Dua komponen utama. Nah, di sini ada pada gambar ini menunjukkan prinsip kerja sistem tersebut. Lalu komponen utamanya ada yang pertama kolektor surya atau solar kolektor. Fungsinya mengubah radiasi matahari menjadi energi panas. Tipe umum flat collector, evacuated tube collector, dan parabolic thaw collector atau PTC. Fluida kerja misal oil, thermal, atau air dipanaskan hingga 90 atau sampai dengan 150 derajat Celcius. Yang kedua ada generator pembangkit uap refrigeran. Panas dari kolektor surya digunakan untuk menguapkan refrigeran dari larutan absorber. Proses ini menggantikan fungsi kompresor dalam sistem kompresi uap. Yang ketiga ada kondensor. Uap refrigeran panas dikondensasikan menjadi cairan dengan melepaskan panas ke lingkungan. Yang keempat ada katup ekspansi. Fungsinya menurunkan tekanan refrigeran cair sebelum masuk ke evaporator. Yang kelima ada evaporator. Disinilah pendinginan terjadi. Refrigeran cair menyerap panas di ruangan yang ingin didinginkan, lalu menguap. Yang keenam ada absorber. Uap refrigeran dari evaporator diserap kembali oleh larutan absorber. Proses pelepasan panas dan larutan pekat dikembalikan ke generator dengan pompa. Harapan nyata dan keunggulan sistem. Siklus kerja sistem. Yang pertama, penyerapan energi surya
Yang kedua, kolektor surya menangkap energi matahari, memanaskan fluida termal. Yang ketiga, pemanasan generator. Keempat, fluida panas dari kolektor mentransfer energi ke larutan refrigeran absorber. Refrigeran menguap. Yang kelima, kondensasi. Yang keenam, uap refrigeran dialirkan ke kondensor, berubah menjadi cairan. Yang ketujuh, ekspansi. Yang kedelapan, refrigeran cair melewati katup ekspansi, tekanan turun drastis. Yang kesembilan, evaporasi atau pendinginan. 10, cairan refrigeran di evaporator menyerap panas dari ruang dingin, menghasilkan efek pendinginan. Yang keenam, absorpsi. Yang ke-12, uap refrigeran dari evaporator diserap oleh absorber, membentuk larutan pekat kembali. Yang ke-13, sirkulasi ulang. 14, larutan dikembalikan ke generator, siklus berulang terus-menerus. Contoh penerapan nyatanya penelitian oleh Suwito dan Darsopuspito ITS 2013 menguji sistem difusi absorpsi dengan kolektor surya tipe parabolic throw. Temperatur fluida keluar mencapai 106 derajat Celcius. Efisiensi kolektor tertinggi mencapai 36,90%. Kolektor ini mampu menggantikan pemanas listrik pada generator sistem pendingin absorpsi. Keunggulan sistem tidak membutuhkan kompresor listrik atau hemat energi, ramah lingkungan, tidak menghasilkan emisi karbon tinggi, dapat beroperasi dengan energi panas matahari atau limbah panas industri. Ideal untuk daerah tropis dengan radiasi surya tinggi. Saran, kesimpulan, sistem pendingin tipe absorpsi tenaga surya bekerja dengan memanfaatkan energi panas matahari sebagai pengganti tenaga listrik, sehingga sistem ini menjadi alternatif yang hemat energi dan ramah lingkungan dibandingkan sistem pendinginan kompresi uap konvensional. Kolektor surya tipe parabolic throw terbukti efektif sebagai sumber panas utama pada generator sistem pendingin difusi absorpsi. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa kolektor mampu menghasilkan temperatur oli hingga 106,1 derajat Celcius dan mencapai efisiensi termal maksimum sebesar 36,97% pada debit 5 liter per jam. Energi panas dari kolektor surya mampu menggantikan heater elektrik sepenuhnya, memungkinkan sistem pendingin bekerja hanya dengan tenaga surya ketika radiasi matahari cukup. Kinerja sistem pendingin absorpsi secara keseluruhan menunjukkan koefisien performa berkisar antara 0,6 sampai 0,7 sesuai dengan standar sistem absorpsi satu tahap. Faktor-faktor yang paling mempengaruhi performa sistem adalah intensitas radiasi matahari, laju aliran fluida panas, dan kestabilan temperatur generator. Pengendalian parameter ini penting agar sistem dapat mencapai kondisi steady state dan pendinginan optimal. Dari hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa teknologi sistem pendingin absorpsi berbasis energi surya sangat layak dikembangkan di wilayah tropis seperti Indonesia karena potensi radiasi surya yang tinggi sepanjang tahun, serta kebutuhan energi pendinginan yang besar. Untuk peningkatan performa ke depan, integrasi penyimpanan energi panas atau thermal energy storage direkomendasikan agar sistem dapat beroperasi lebih stabil, bahkan saat cuaca berawan atau setelah matahari terbenam. Lalu, ada saran. Pengembangan sistem pendingin tipe absorpsi tenaga surya di masa depan perlu berfokus pada peningkatan efisiensi termal, pengendalian otomatis, penyimpanan energi panas, dan skalabilitas industri. Dengan pendekatan ini, teknologi ini dapat menjadi solusi berkelanjutan untuk kebutuhan pendingin di era transisi energi global. Lalu ada daftar pustaka yang kita pakai. Sekian dan terima kasih. Mungkin sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok 16 untuk tugas mata kuliah Teknik Pendinginan dan HVAC. Tugas ketiga,
Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.